jangan bosan istighfar. Karena tidak ada manusia itu yang sudah pasti benar. Setiap manusia ada lemahnya, ada salah tangkapnya. Itu mengapa kita disuruh sholat, dan dalam sholat disuruh baca Fatihah. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita Abdun Nazar. Itu kategori manusia. Insan kamil itu apa sih? Insan kamil itu kalau di Ibnu Arabi, kemarin saya jelaskan ya, dalam diri manusia itu ada dua dimensi. Ada dimensi kemanusiaan, ada dimensi ketuhanan. Dimensi kemanusiaan itu ya dimensi fisik. Kalau yang bagian dalam ya bagian saraf, jantung, bagian otot dan macam-macam, itu kan dimensi manusiawi. Termasuk hasrat, nafsu, keinginan dan macam-macam. Ada dimensi ketuhanan. Dimensi manusia namanya nasut. Dimensi ketuhanan namanya lahut. Jadi jangan salah. Wa khuliqa Adam ala surati Adam itu diciptakan sesuai gambarnya Allah. Bukan berarti Allah itu kayak kita ini loh ya, ada hidungnya, ada mulutnya, ada rambutnya. Enggak. Maksudnya ala surati, gambarnya itu gambar rohaninya, gambar spiritualitasnya, gambar mentalnya manusia. Itu citranya kayak Allah. Citra kayak Allah itu contoh paling simpel. Allah itu penyayang. Manusia punya potensi menyayangi. Allah itu penyabar. Manusia punya potensi untuk sabar. Allah itu maha teliti. Manusia ada juga potensi gambar corak untuk teliti. Jadi sifat-sifat Allah di kita ada, karena kita diciptakan oleh Allah sesuai citranya. Itu yang dimaksud wa khalaqa Adam ala suratihi, sesuai gambarnya Allah. Jadi kamu itu diciptakan oleh citra, itu kan kayak coraknya. Corakmu itu corak Allah. Hanya saja wadahnya, wadah tanah yang namanya Adam. Banyak orang yang lebih sibuk dengan wadahnya dan meninggalkan isinya. Insan kamil itu orang yang bisa mengatasi wadah kemanusiaannya dan lebih fokus pada lahutnya, ketuhanannya. Caranya gimana? Takhallaq bi ahlakillah. Itu yang dalam sufi, berakhlak sesuai akhlaknya Allah. Kalau Allah pemaaf, ya saya pemaaf. Kalau Allah penyabar, saya tak sabar. Kalau Allah maha sayang pada apapun, saya juga tak menebarkan kasih sayang. Kalau saya itu namanya takhallaq bi ahlakillah. Jadi bukan berarti buang nasut, tapi nasut biar jalan sesuai kebutuhannya. Pasnya hidupnya fokusnya ke lahut, fokusnya ke Tuhan, fokusnya ke Allah. Jadi hidup itu prosesnya, hidup ini kan kalau di sufi rumusannya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembalinya harus ke Allah. Maka langkahmu, perjalanan hidupmu, muternya harus kembali ke Allah. Awas jangan keliru. Caranya ya tadi, untuk bisa kembali ke Allah, nasutnya harus minggir. Karena nasutmu itu nanti hilang. Jangan sampai nasut yang mungkinul wujud, bisa ada bisa enggak, menghalangi yang wajibul wujud, yang ketuhanan, yang asasi, yang sejati.
Nah, manusia yang bisa mengatasi nasutnya dan mengutamakan lahutnya, dialah insan kamil, manusia sempurna, manusia yang wadahnya manusia, tapi isinya adalah Tuhan. Manusia inilah yang kalau melihat, Allah yang melihat, kalau berjalan, Allah yang jadi kakinya. Ini namanya insan kamil. Ya kalau kita sih masih panjang menuju ke sana, yang penting ngerti teori ini sih ya. Syukur-syukur sadar dikit-dikit. Jadi tanpa harus mengubah apa-apa, orientasinya semua harus menuju Allah. Belajar tetap belajar, yang kuliah tetap kuliah, ngaji tetap ngaji, tapi tinggal digeser dikit arah niatnya. Yang semula untuk target-target sementara, target-target makhluk, sekarang targetnya adalah target kholik, latihan. Karena kalau nggak dilatih agak susah nanti. Nggak usah nunggu tua. Kalian kan biasanya itu dibanding, Pak saya mau sholat malam, saya mau besok aja Pak ya kalau tua. Sekarang masih muda Pak, masih pingin macam-macam, masih pingin HP terbaru, masih pingin pacar terbaru, masih pingin, ya pending dulu lah Pak. Besok tenang aja Pak, saya sudah bercita-cita besok kalau tua mau jadi sufi. Banyak kan yang kayak gitu ya. Tapi apa ya iso kalau nggak diawali sekarang. Memangnya sufi harus nggak mikir dunia? Enggak. Dunia juga diurusi. Tapi itu tadi, kiblatnya tetap ilaihi roji'un. Makan, minum, tidur, semuanya niatnya dalam rangka biar kamu bisa semakin dekat, lebih mendekat pada Allah. Termasuk ngaji ini, termasuk minum ini juga. Jadi asumsi pertama untuk menuju kebebasan adalah insan kamil. Cirinya ini, manifestasinya, ciri-ciri orang yang sudah insan kamil. Yang pertama adalah orang yang tidak takut apapun. Dia yakin Allah akan selalu melindungi. Kan di Al-Quran kan disebutkan bahwa walinya Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita masih sering takut, berarti memang kita bukan walinya Allah. Kalau masih suka galau, bete, sumpek, sedih, itu kan yahzanun kan, berarti belum. Walinya Allah itu tidak kaget, tidak gentar, tidak sumpek, tidak galau mengalami apapun. Karena dia tahu Allah selalu melindungi dia. Cirinya yang pertama, manifestasinya. Dan yang kedua adalah orang yang mencintai Allah dan berusaha meniru sifat-sifatnya. Kayak tadi, takholak bi ahlakillah, lebih sabar. Ini karena sifatnya aktif, ya kadang-kadang lewat kan. Tiba-tiba kalian marah. Kalau pas marah ingatlah bahwa oh iya ya aku harus takholak bi ahlakillah. Kalau ada teman salah ya dimaafkan. Harus lebih penyayang. Siapapun disayangi. Apakah teman cowok, teman cewek, pokoknya sayang semuanya. Ini kayak lagu satu-satu aku sayang ibu itu kan, pokoknya sayang semuanya lah. Ya, meskipun pacarnya teman juga disayangi, enggak apa. Bukannya insan kamil. Masuk kamu kan pacarnya temanku, aku tidak sayang padamu, enggak. Aku kan insan kamil, jadi meskipun kamu pacarnya temanku, aku juga sayang padamu. Semuanya disayangi. Oke, pemaaf. Tapi jangan salah, kadang-kadang Allah juga adil. Dalam konteks yang pas, ada juga loh sifatnya Allah yang syadid. Ada Allah tegas, tapi makanya harus pas.
sesuai takaran. Waktunya tegas ya tegas, waktunya adil ya adil, waktunya memaafkan ya dimaafkan. Kalau paham dialektika ini, kalau bahasa filsafat namanya bijaksana. Itu yang disebut wisdom. Dan mengejarnya memang pakai akal budi, namanya filsafat. Untuk tahu takaran-takarannya kita butuh mikir yang benar, dan itu yang punya filsafat. Kalau Al-Quran kan ngomong parameter-parameternya. Sabar, adil, pemaaf, penyayang, akrab sama alam semesta dan seterusnya. Nah, kapan harus sabar, kapan harus sayang, kapan harus memaafkan, itu orang butuh kebijaksanaan, dan di situ filsafat main. Oke, di situ orang harus bisa mikir. Kemudian yang ketiga, insan kamil itu orang yang senantiasa kembali pada Allah. Kembali dalam arti selalu ingat Allah, atau kalau ada salah ya kembali dalam arti tobat terus menerus. Makanya jangan bosan istighfar, karena tidak ada manusia itu yang sudah pasti benar. Setiap manusia ada lemahnya, ada salah tangkapnya. Itu mengapa kita disuruh sholat, dan dalam sholat disuruh baca Fatihah. Dan dalam Fatihah kamu selalu disuruh berdoa, ihdinas sirotol mustaqim. Kalau sudah pasti benar kan nggak harus kamu ihdinas sirotol mustaqim. Saya sudah lurus, so nggak harus baca ihdinas sirotol mustaqim, kan enggak. Jadi kembali terus pada Allah. Kenapa? Karena kita itu lemah. Jangan sekali-sekali merasa sudah benar. Teorinya adalah sekarang menurutku yang benar ini, sejauh yang aku tahu. Itu aja. Sopo ngerti besok ada ilmu baru, ada data baru. Ternyata aku kemarin keliru. Boleh, Islam itu begitu. Islam itu kan yalmuhu khairun min amsihi, selalu lebih baik, lebih baik. Jadi orang yang selalu kembali pada Allah, caranya untuk lebih baik ya apa-apa harus kembali pada Allah. Kalau salah ya tobat, istighfar. Jangan khawatir Allah bosan mendengarkan istighfarmu. Jadi luasnya ampunan Allah itu kan di Quran tidak terbayangkan. Arduhas samawati wal ardh dan seterusnya itu. Seluas langit dan bumi, dan lebih luas pasti dari dosamu. Itu makanya insan kamil itu orang yang ngaku bahwa aku itu lemah dan bisa keliru. Kebalikannya berarti kan insan hayawan itu yang dia merasa selalu benar dan gak mungkin salah. Yang merasa kayak gitu levelnya masih hayawan, belum kamil, belum sempurna. Yang keempat, menyucikan diri lahir dan batin. Ya lahir itu berarti ya suka kebersihan lahir, yang batin ya batinnya bersih. Batin itu mulai akal, kolbu, imajinasi, naluri, itu kan batin semua. Kalau bisa sering-sering dibersihkan. Sekarang kan sering kotor kan, akalmu itu sok-sok buka HP, ada gambar, ada cerita, ada itu kan kotor, bersihkan. Yo, yang di HP juga dihapus, coba doa kamu bersihkan. Yang HP ini sih ono, kapan-kapan foto dilihat lagi ya mana-mana ya Pak. Gitu. Dia foto ya. Oke. HP-mu itu kan cepet panas karena gambarnya gitu-gitu, isinya gitu-gitu. Kalau pengen dingin, jangan diisi yang aneh-aneh, nanti kan dingin. Sekarang isinya mukidi HP-mu. Oke, iya. Oke, jadi bersihkan lahir dan batin, termasuk pikiran, hatimu. Yang isi hatimu itu kan isinya macam-macam itu kan. Urusan rasa masuknya ke hati, urusan pemahaman masuknya ke pikiran. Kalau ini isinya jelek, baik di hati maupun pikiran, ekspresi hidupmu juga pasti jelek.
Kalau tiap hari kamu lihat, kan sering tak contohkan kan, kalau referensimu hanya yang seksi-seksi, yang di HP, di internet, lihat perempuan meskipun dia pakai cadar, yang terbayangkan seksinya. Ya kan, meskipun ditutup cuma kelihatan matanya, kamu kan, itu seandainya dibuka, kira-kira kayak gimana, ya kan mesti ngono. Karena pikiranmu sudah gitu duluan, referensinya sudah ke situ. Gitu loh. Jangankan itu, lihat anak kecil aja, itu nanti kalau besar kayak gimana ya, mesti ngono. Jadi betapa isi pikiranmu itu. Iya. Kalau nggak bisa dibersihkan, diinstal ulang aja deh. Nanti dikasih program apalah yang baik-baik. Karena kalau selama ini isinya gitu semua. Oke, berita-berita tidak penting, gambar, video tidak penting kan gitu. Kadang-kadang disuruh menghapus saja, kamu kan eman-eman. Tiba-tiba, temanku itu loh ngirim WA video saru-saru, tapi ya tidak dihapus, biarin aja di situ. Ya waduh wae. Kalau butuh dilihat. Oke, itu ciri insan kamil. Yang kelima, ini belum ngomong kebebasan. Insan kamil itu dia selalu bersyukur. Ini yang susah ya. Kita itu bisanya mengeluh, menggerutu apa yang kurang dalam hidup kita. Insan kamil enggak. Kalau ada yang lemah, dia kembalikan ke Allah. Dan yang bagus dia syukuri. Enggak, hidupmu itu kalau kamu mau fair, enggak, enaknya mungkin enggak ada 10%. Sesumpuk apapun problemmu hari ini silahkan kamu sebut. Enggak punya uang, diputus pacar, apa wis, IP jeblok, apalagi. Kemudian bandingkan dengan semua dimensi hidupmu, tulislah satu-satu, itu paling enggak ada, pasti enggak ada 10%-nya. Jadi syukur itu wajib sebenarnya. Kalau kamu orang yang tahu terima kasih. Kalau kamu tidur aja kan nggak ada jaminan besok pagi bangun. Dan Allah dengan telaten tiap pagi membangunkanmu. Meskipun kadang-kadang sampai jam 9, sampai jam 10 baru kamu bangun. Bersyukurlah karena suatu hari Allah jengkel subuh ratangi-tangi ben ratangi sisane ngono ya kowe. Tapi kan Allah sayang banget padamu, tidak apa-apa lah telat, tidak apa-apa ya lo bangun le, kan tetap dibangunin sama Allah. Jadi bersyukurlah, Allah masih sangat sayang pada kita, seurik apapun kita padanya. Ya kan kita kan sering cuek, kita itu kan mendekat-dekat ke Allah kan kalau pas ada butuhnya. Besok ujian ya Allah, semoga saya bisa garap. Mesti waya butuh kamu mendekat-dekat. Kalau pas tidak butuh kan lupa. Kalau pas seneng-seneng kan lupa sama Allah. Itu berarti syukurnya kurang. Ngaji kayak gini ini kan karena mungkin biasa ya, tiap Rebo kesini saya juga tiap kesini, akhirnya rasanya standar biasa. Mungkin beberapa pertemuan lagi bosan. Kenapa? Karena kamu tidak ada syukurnya. Bersyukurlah lo, kamu bisa ngaji filsafat, bisa ada teh gratis, minum gratis, bisa kesini bebas, nyari duduk juga bebas, nggak diwajibkan jajar di sini baris. Banyak loh bersyukurnya. Jadi syukurlah setiap langkahmu dalam kondisi apapun. Coba kamu cek kan ada, ya alhamdulillah, paling nggak kamu masih bisa bernafas, itu kan juga harus syukur. Ada kan yang lagi enak-enak ketawa-ketawa tiba-tiba nafasnya putus. Kan ada, alhamdulillah ya Allah masih lancar nafasnya, kan ada. Jadi, dan orang sufi yang kayak gini hidup terus di kepalanya. Kalau kita kan ingatnya waktu pengajian kayak gini, nanti keluar juga sudah lupa. Istimewanya insan kamil, kalau bahasanya Ibnu Arabi itu wali sufi, yang kayak gini-gini ini hidup terus di kepalanya. Kalau kita kan yang hidup terus yang tiap hari di WA, Bangsa Nemukidi, Jessica, apalagi yang itu kan hidup terus di kepala kita. Yang kayak gini-gini lali. Itu bedanya kita sama Ibnu Arabi. Terus orang yang selalu berbuat baik dan memperbaiki, jadi muhsin.
Jadi muhsin itu tidak semata-mata melakukan amal soleh, perbuatan baik, tapi orang yang selalu mereview perbuatannya dan ingin lebih baik lagi, lebih baik lagi. Apa ya harus kayak gini ya? Sudah pas nggak ya kayak gini ya? Itu namanya muhsin. Dan itu cirinya insan kamil. Dan yang terakhir ini yang agak berat. Allah hadir terus dalam hatimu, dalam hidupmu. Sementara jangankan sehari-hari ya, kadang sholat aja kan kita Allah nggak hadir. Sholat aja pikiranmu kemana? Padahal di depanmu pas itu ada Allah saat itu loh. Kayak kamu ngobrol, tapi pikiranmu kemana, mulutmu ngomong apa. Padahal kamu ngadep dosen aja kan nggak berani sambil lingak-linguk, sambil tolah-tolah. Kamu fokus ke dosennya, khawatir dimarahi. Tapi Allah di depanmu, kamu ya kadang sambil mikir apa, sholat sambil mikir, ini habis sholat enaknya makan di mana ya, warung itu tutup enggak ya kira-kira, sudah jam sekian kan, pikiranmu. Nah ya, lagi sholat Allah di depannya yang dibahas warung. Waduh, tugas dosen besok belum selesai, gimana ini waktu sholat. Itu sholat, apalagi yang biasa-biasa kayak gini. Yang istimewa di seorang insan kamil, wali sufi adalah Allah selalu hadir. Allah selalu hadir itu bukan berarti terus dia kemana-mana pegang tasbih terus subhanallah, subhanallah, enggak gitu. Meskipun kamu bilang subhanallah, subhanallah, kalau fokusnya tidak ke Allah, ya Allah enggak hadir di situ. Kayak kamu lagi ngantuk, biasanya Ramadan kan gitu kan, kamu sambil pegang Quran, sambil pegang tasbih, sambil lihat TV, wiridan subhanallah, subhanallah, lihat TV, ya berdoa, Allah enggak hadir. Ya kan? Atau wiridan tapi formalitas, apalan itu kan subhanallah, 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 subhanallah. Doa juga formalitas apalan. Doa aja kamu kan kadang-kadang doa ini minta apa enggak tahu, biasanya ndonga-ngono ya wis diwaca wae. Allah enggak hadir. Hadir kan Allah terus. Ya kayak tadi kan Syekh Al-Uryabi itu detak jantungnya, mulutnya hanya selalu bilang Allah. Kemarin saya baca syarahnya Istighosah, ngomong jarang ya lihat syarah Istighosah yang nulis Kiai Musta'in Romli Rejoso Peterongan. Jadi di antara aurat wirid yang luar biasa yang dibaca di Istighosah itu adalah Allah. Orang yang detak jantungnya sudah bunyi Allah, tidak cuma mulutnya, aliran darahnya sudah Allah, itu sakti dalam tanda petik. Apapun yang dia inginkan akan kejadian. Kalau dikasih gini kan kamu semangat akhirnya. Wah ya ini harus wiritan. Iya. Biasanya yang kamu incerkan apapun yang diingin kejadian itu tuh, bukan Allahnya. Itu. Ya, jadi triknya para ulama kan di situ untuk mancing kamu biar seneng wiridnya. Jadi, wah bisa tuh Pak gitu ya, terus kamu rajin wiritan, tapi nanti manfaatnya datang sendiri, lama-lama kesadarannya muncul dan kamu baik. Oke, kita mulai tentang kebebasan sufi. Bismillah. Kebebasan mutlak sekarang teorinya. Yang pertama, yang namanya bebas mutlak, bebas sejati, itu berarti independen, absolut, tidak ada hubungannya sama apapun. Yang bisa bebas mutlak itu hanya Allah. Allah pun di level zat. Jadi Allah itu ada dua level, level zat sama level sifat. Level sifat ini level namanya level marbub, level dia sebagai yang disembah. Ketika Allah sebagai yang disembah, yang berhubungan dengan makhluknya, Allah agak dalam tanda petik menampakkan dirinya, menyambungkan dirinya yang tidak terjangkau dengan manusia. Terus memperkenalkan dirinya, aku ini Rahman, aku ini Rahim, aku ini sayang. Di level ini tidak bebas mutlak. Yang bebas mutlak itu Allah di level zat. Ini yang laisa kamislihi syai'un.
Tan kena kinoyo ngopo, nggak bisa digambarkan, nggak bisa disentuh apapun, nggak ada hubungannya sama apapun. Ini yang namanya bebas mutlak. Apalagi manusia, Allah saja di level sifat nggak mutlak. Dia harus memperkenalkan dirinya pada manusia. Di situ tak sebut ada hadis qudsi itu kan, ana kanzun mahfiyun, aku adalah khazanah tersembunyi. Fa'uridu an u'rofa, maka aku ingin untuk dikenali. Fakhalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Fabi arafuni, maka dengan perentaraan makhluk itu mereka mengenalku. Jadi Allah akhirnya memperkenalkan dirinya di level yang bisa dijangkau oleh manusia. Ada hubungan khalik sama makhluk, abid sama ma'bud, ada relasi. Ketika ada relasi sudah nggak mutlak lagi. Allah di level sifat. Ini yang bikin salah paham Ghazali di Tahafudz Falasifah. Jadi para filosof seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lain-lain itu ngomong Allah di level zat, sementara Ghazali ngomong Allah di level sifat. Ya, kapan-kapan kita ketemu itu. Pada saatnya saya ingin 1 bulan full ngomong Ghazali. Mungkin Al-Munqidh Minadz Dhalal, Tahafudz Falasifah, kemudian Maqasid Falasifah, dan kitabnya kan banyak Ghazali itu. Setahun Ghazali penuh juga bisa. Ya, dia punya Majmu'atur Rasail. Ini macam-macam, semua bidang pengetahuan. Oke, jadi catatan pertama kata Ibnu Arabi, kebebasan mutlak itu hanya ada pada Allah di level zat. Manusia, bahkan Allah di level sifat tidak bebas mutlak. Ada batas tapi dalam tanda petik, yang sifatnya relasional yang bikin tidak bebas mutlak. Allah harus memposisikan dirinya sebagai yang disembah. Itu kan berarti ada hubungannya sama yang menyembah. Ketika hubungan-hubungan ini terjadi, nanti muncul banyak syarat-syarat. Ada pahala, ada siksa, ada ampunan, ada. Itu semua mulai ada batas-batas. Yang Allah, memang inginnya Allah begitu, meskipun itu kehendaknya Allah sendiri. Jadi Allah di level zat itu bebas mutlak, di level sifat enggak. Apalagi manusia. Manusia pasti tidak bebas mutlak. Oke. Terus sekarang kalau manusia kebebasan itu ada di mana? Katanya Ibnu Arabi, kebebasan itu sebenarnya memang fitrah. Yang tadi dibilang dalam dunia sufi, bebas itu kan bebas dari ego, bebas dari nafsu, bebas dari dimensi kemanusiaan. Ini sifatnya fitrah. Kenapa? Karena hakikatnya manusia memang dimensi lahutnya, citra Tuhan dalam dirinya. Sebenarnya kalau manusia itu bersih, otomatis dia akan pingin sekali ilaihi roji'un, bergabung sama Allah, dekat sama Allah, bareng sama Allah terus, bebas dari ikatan apapun. Fitrahnya begitu. Cuma banyak sekali yang menghalangi, banyak sekali yang merintangi, sehingga bikin tidak bebas. Maka kebebasan itu kan buang semua penghalang tadi. Jadi dirimu itu, Pak, saya kok nggak bisa ya Pak, rindu Allah, cinta Allah, ingin dekat terus sama Allah. Berarti dirimu sebenarnya rindu, cinta, ingin dekat. Cuma ada yang menghalangi itu sehingga tidak terekspresikan. Nafsumu, egomu, cita-citamu, dimensi kemanusiaanmu. Cita-citamu banyak sekali kan, keinginanmu, karepmu kan banyak. Yang kecil maupun yang besar, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kan ada semua kamu. Ada yang besok Pak saya ingin punya mobil mewah, punya rumah tingkat.
kerjaan, mapan, istri, suami, cakep. Cita-citamu kan itu panjang. Yang jangka pendek, saya ingin besok pagi sarapannya di warung itu. Saya ingin, itu sibuk terus dirimu, keinginanmu macam-macam, tidak pernah diam isi kepalamu, tidak pernah diam hatimu, sibuk oleh dunia, ya otomatis fitrahnya ketutup. Susah sekali kan. Jatuh cinta sama lawan jenis yang cakep gampang, tapi sama Allah susah. Pak, gimana ya jatuh cintanya? Rindu kayak para sufi sampai segitunya pada Allah. Gimana ya Pak caranya? Caranya simpel. Taharrur, bebaskan dirimu dari keterikatan dunia. Manusia itu diciptakan otomatis dalam citranya Tuhan. Di situ disebut oleh Ibnu Arabi, salah satu citranya Tuhan itu ghaniyun 'anil alamin. Dia maha kaya di atas alam semesta. Maksudnya apa? Tidak butuh apapun dari alam semesta. Dia sudah punya segalanya. Manusia harusnya sebenarnya punya karakter itu kalau dia mau. Kalau kamu mau, dunia seisinya bisa kamu prekkan itu. Diprekkan itu dianggap tidak penting. Iya jalan sih tapi tidak penting-penting amat. Kalau dalam hidup tidak prioritas. Prioritas satu-satunya yang tertinggi itu harus Allah. Kalau kayak gini, kamu akan ketemu rahasia fitrah manusia, kebebasan, dan ilaihi roji'un. Ketemu Allah tadi. Jadi, jadilah orang yang tahollak bi ahlakillah. Salah satu ahlaknya Allah adalah ghaniyun 'anil alamin. Kamu boleh merasa perlu kerjasama dengan makhluk yang lain, tapi jangan merasa bahwa makhluk yang lain itu yang menolongmu. Jadi satu-satunya yang menolong itu Allah. Jangan butuh apapun pada makhluk. Jangan ngemis-ngemis pada makhluk di level apapun. Dirimu sendiri sudah cukup, sama Allah saja. Bebaskan dirimu. Cuma ini level keimanan yang ngomong. Saya sering bilang, Allah itu kayak gimana? Allah sendiri bilang, ana inda dzanni abdi. Kalau kamu yakinnya setengah, ya Allah datangnya setengah. Tenang aja mas, kalau Allah mengizinkan kamu dapat istri cakep, kamu kaya raya. Apa iya Pak? Saya kayak gini. Ya yakinmu setengah, Allah datangnya setengah. Kalau kamu nggak yakin ya enggak. Jadi para wali, para ulama itu kan keimanannya dalam, mantap, jadi yakin. Mungkin kamu heran ya, itu kiai-kiai itu tidak kerja, cuma di rumah ngajar ngaji. Santri bayar ya untuk pondok, ya untuk macam-macam. Kok kaya luar biasa, dari mana? Terus kamu curiga. Iya kan? Karena isi pikiranmu kan selalu yang jelek-jelek tadi. Tiap hari nonton TV, nonton KPK. Jadi bayanganmu kalau ada orang kaya tidak jelas sumbernya, mesti daerah situ-situ. Ya kan? Yo, itu level imanmu. Level imannya mereka mungkin tidak. Banyak kiai-kiai, para ulama yang tidak mikir sama sekali. Dia dapat uang apa enggak, ya tidak mikir. Kalau nggak percaya, mungkin kiai yang kamu anggap kaya, datanglah ke sana, tidak usah ngamplopi. Tetap kalau waktunya makan, kamu juga mungkin ditawani makan. Dan selalu ada. Itu mungkin levelnya. Jadi anak inda dzanni abdi. Kalau kamu merasa cukup dengan Allah saja, yakin 100% akan jalan. Tapi kalau enggak, ya enggak. Kalau kamu masih, ya enggak Pak, kita manusia itu kan ya butuh yang lain. Kadang-kadang ya utang barang, kadang-kadang ya ini barang, ya sudah. Level keimananmu masih sampai di situ. Masih merasa butuh pertolongan yang bukan Allah. Dan ini nggak bisa dipaksa, nggak bisa diteorikan. Saya bilang tadi, ini urusannya sama laku. Kadang-kadang kan wali-wali itu kan sering gitu. Saya dulu pernah juga diperintah gitu. Jauh-jauh ke rumahnya, dah motornya tinggal, pulang jalan kaki.
Itu kan kalau pakai akal, jalan kaki iki berapa puluh kilo habis sikil, ya bismillah aja. Ternyata yo aman, dalam arti baru jalan kaki sebentar ada teman tetet, lah kok jalan kaki aja bareng yuk, alhamdulillah. Nah, ya kan? Tapi kalau tadi ragu-ragu, oh enggak usah Pak Yai, saya enggak masuk akal lah itu. Motor ngapain di sini juga, motor enggak kepake, uang motor saya tak pakai aja. Ya kan? Ujian-ujian kayak gini yang bagi saya kadang-kadang penting untuk ngetes sejauh mana kamu percaya dan yakin pada Allah dan kebesarannya.